Pada kisah minggu lalu, diceritakan kalau Tono dan Ujang akhirnya mampu menaikkan level kekuatannya. Tono yang sebelumnya selalu kalah saat diuji oleh Marno dalam adu kecepatan, kini mampu mengimbangi gaya bertarung Marno. Bahkan, ia juga berhasil menancapkan golok di tubuh Marno. Di tempat lain, Ujang pun akhirnya berhasil menaklukkan Khoda Maung dengan menembus alam gaib tempat di mana si Maung bersemayam. Sukma Ujang terbang meninggalkan jasadnya yang dijaga oleh Eyang Teja. Ketika kembali ke alam nyata, Ujang menemukan Eyang terkapar berlumuran darah. Energi mengerikan yang berasal dari alam si Maung benar-benar merepotkan Eyang. Tak terbayang bagaimana jadinya kalau jasad Ujang tak dijaga oleh Eyang. Mungkin Sukmanya tak akan kembali dan terjebak di awang-awang. Eyang pun bersyukur Ujang mampu melewati fase demi fase mengerikan dalam proses menaklukkan si Maung. Kini, Ujang sudah menjelma menjadi pemuda garang yang memiliki kekuatan dahsyat. Cincin batu delima sudah terpasang secara misterius di jari manisnya, seolah menjadi simbol bersatunya si Maung ke dalam jiwa Ujang. Secara kasat mata, Ujang memang terlihat sendiri, tapi di mata para pendekar sakti selevel Eyang, si Maung terlihat jelas mengikuti Ujang di belakang dan akan terus menjaganya kemanapun Ujang pergi. Meski demikian, Eyang tak banyak bicara soal itu. Ujang sendiri masih tak sadar kalau di belakangnya ada si Maung yang terus bersamanya. Setelah itu, Ujang membantu Eyang membersihkan pakaian Eyang. Kalau sudah begini, kita tinggal menunggu genderang perang berbunyi, ucap Eyang. Jujur saja, Ujang tak mengerti maksudnya, tapi Eyang tak menjelaskan lagi ucapannya. Eyang malah bercerita hal lain di masa lalu. Pasca dihianati oleh Rimba, yang tak lain adalah muridnya sendiri, Eyang menjalani hari demi hari dengan penuh kesedihan. Tapi Eyang tak patah arang. Beliau menghabiskan banyak waktu dengan bertapa dari satu tempat ke tempat yang lain. Tujuannya bukan untuk menguasai ilmu tertentu, melainkan bermunajat pada Gusti dan meminta ampun atas kesalahannya mendidik Rimba. Hingga pada akhirnya Eyang mendapatkan petunjuk lewat mimpi yang datang berkali-kali. Mimpi itu berisi tentang sosok besar yang akan mengalahkan Rimba di masa depan. Namun sayangnya, dalam mimpi itu tak ada kejelasan tentang siapa sosok yang dimaksud. Eyang hanya mendapatkan ciri-cirinya. Dari situlah Eyang mulai berkelana ke setiap pelosok demi bertemu dengan sosok dalam mimpi itu. Dalam perjalanannya, Eyang bertemu Abah Gufron yang kekeh ingin diangkat menjadi murid. Tapi Eyang menolaknya mentah-mentah karena rasa trauma yang mendalam saat mendidik Rimba yang telah berkhianat. Eyang tak mau lagi menerima murid dari bangsa manusia. Namun di sisi lain, Eyang yang memiliki kemampuan melihat masa depan mulai membangun kekuatan. Meski Abah Gufron ditolak menjadi murid, Eyang tahu kalau Abah memiliki terah jawara yang mengalir dalam darahnya. Karena itulah Eyang mengarahkan Abah ke tempat lain untuk menuntut ilmu. Eyang tak melepaskan Abah begitu saja. Sesekali Eyang menampakkan wujudnya hanya untuk sekedar bersilaturahmi pada Abah. Selain Abah Gufron, Eyang juga menyelamatkan jin bernama Marno yang diperbudak Rimba di Padepokan Latiireng. Berbeda dengan Abah yang ditolak menjadi murid, Marno justru diajarkan banyak ilmu oleh Eyang. Bahkan, jin itu juga memeluk Islam berkat bimbingan Eyang Teja. Makanya gak heran kalau Marno punya kemampuan merubah dirinya menjadi manusia. Pasalnya, bagi bangsa jin, menjelma menjadi manusia membutuhkan ilmu tingkat tinggi. Semua berkat ketulusan Eyang yang menurunkan ilmunya pada jin Marno. Tak sampai di situ, Eyang juga bertemu dengan dua petapa gendeng yang saat ini memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi. Hingga tiba pada suatu hari, Eyang mendengar kabar tentang sosok bergelar pendekar boeh atau pendekar kain kafan yang tak lain adalah Sukardi.
bapak kandung Ujang. Pertemuan Eyang dengan Soekardi menjadi petunjuk pertama kalau sosok yang dicari Eyang selama ini akan lahir dari garis keturunan Soekardi. Firasat Eyang itu muncul bukan tanpa alasan. Hal mendasar yang membuat Eyang yakin adalah karena leluhur Soekardi yang merupakan pewaris Batu Delima. Perlahan Eyang mulai memainkan strategi caturnya. Orang-orang sakti yang disebutkan di atas dipersiapkan oleh Eyang untuk menyambut kedatangan sosok yang Eyang cari selama ini. Ya, sosok yang dimaksud dalam mimpi Eyang adalah Ujang. Sebuah insiden kerasukan dedemit pun pernah menimpa Ujang saat ia masih kecil. Soekardi yang menyamar menjadi masyarakat awam menitipkan Ujang di surau Abah Gufron. Itulah titik awal strategi catur yang dimainkan Eyang sampai berada di titik sekarang. Di kubu lain, Rimba juga semakin kuat dengan padepokan Lati Irengnya. Tapi Eyang tak gentar. Ia selalu yakin bahwa suatu saat akan ada yang menggulingkan keserakahan Rimba. Benar-benar perjalanan yang sangat panjang. Itu semua Eyang lakoni sebagai bentuk penebusan dosanya yang gagal mendidik Rimba. Ujang yang menyimak perjalanan Eyang begitu takjub. Ini adalah rahasia besar yang baru ia dengar. Ternyata sejak kecil, Ujang sudah terlibat dalam konflik besar. Bahkan sebelum Ujang dilahirkan, sudah ada sosok-sosok sakti yang menunggu kedatangannya. Terima kasih Eyang untuk semua pengorbanan Eyang. Saya kehabisan kata mengungkapkan rasa syukur saya karena dipertemukan dengan sosok guru seperti Eyang, kata Ujang sambil berlinang air mata. Eyang pun menjelaskan kenapa dirinya membongkar semua rahasia perjalanannya pada Ujang. Ini bertujuan agar Ujang tak berbelok arah. Eyang berharap Ujang dapat menjadi manusia yang lebih hebat dari dirinya dan meneruskan syiar baik di muka bumi. Cerita beralih menuju surau Abah. Malam itu Abah sedikit gusar. Entah kenapa tiba-tiba Abah mendadak gelisah. Seperti biasa, tiap kali Abah merasakan hal aneh dalam dirinya, Abah selalu berwudu, kemudian sholat dan dilanjutkan dengan bermunajat pada Gusti. Di tengah-tengah wiridannya, tiba-tiba Abah teringat sosok Ki Jamrong. Sampai saat ini, pasukan gendis yang diutus Abah menemani Jaro untuk membangun kampung Japati belum memberikan kabar lagi. Eyang jadi kepikiran pada kondisi Ki Jamrong yang sempat sekarat pasca penyerangan Arka ke kampung Japati. Keesokan harinya, Abah memutuskan untuk pergi menemui Ki Jamrong ke kampung Japati. Nyi Karsi terkejut dengan rencana Abah yang mendadak. Sampai kapan Abah meninggalkan surau? Tanya Nyi Karsi. Tenang saja, Abah tidak akan lama di sana. Abah cuma ingin memastikan kondisi Ki Jamrong, jawab Abah. Dengan berat hati, Nyi Karsih pun mempersilahkan Abah pergi. Jangan kemana-mana sampai Abah kembali pulang. Suruh semua santri menderas Quran saja, pungkas Abah. Nyi Karsih manut pada perintah Abah. Saat di gerbang, beberapa santri sempat menawarkan diri untuk mengawal Abah. Tapi beliau menolak dan meminta mereka untuk berjaga saja di surau. Akhirnya Abah pergi sendirian. Ada hal unik yang terjadi di sini. Ketika para santri kembali ke kamar, salah seorang dari mereka tanpa sengaja melihat buntelan Abah yang berisi makanan tertinggal di teras rumah. Ia segera mengambil buntelan itu dan mengejar Abah. Tapi sayang, Abah sudah hilang dari pandangan. Si santri merasa aneh. Padahal Abah berjalan santai. Bisa-bisanya Abah sudah pergi jauh. Ia pun kembali ke surau dan berjalan lesu dengan nafas ngos-ngosan karena berlari mengejar Abah. Lalu tiba-tiba secara misterius Abah menepak pundak si santri dari belakang. Kenapa mengejar-ngejar Abah? Tanya sang guru. Sontak saja si santri terkejut dan sempat bersilat sambil menoleh ke belakang. Abah pun tertawa melihat tingkah kocak santrinya. Ya ampun, ngapunten bah. Saya cuma mau mengantarkan bawaan Abah yang tertinggal, ucap si santri dengan wajah memerah karena merasa malu. Oh,
Ya sudah, terima kasih. Sekarang pulanglah ke surau, ucap Abah sambil tersenyum. Si santri pun manut dan segera berbalik menuju surau. Baru beberapa langkah ia berjalan, hatinya merasa penasaran. Dari mana Abah bisa muncul secara tiba-tiba? Hatinya terus bertanya-tanya. Karena tak sanggup menahan rasa penasarannya, si santri pun kembali menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya dia saat sadar kalau Abah sudah menghilang. Bulu kuduknya seketika merinding hebat. Si santri pun langsung lari tunggang langgang menuju surau. Setibanya di kampung Japati, Abah disambut hangat oleh Jaro dan para penduduk. Mereka pun duduk bersama. Alhamdulillah, kami kerauhan berkah kedatangan Abah ke kampung kami, ucap Jaro. Di sana juga ada pasukan gendis yang membantu para penduduk membangun kembali tempat tinggal mereka. Bagaimana kabar Ki Jambrong? Abah ingin bertemu, kata Abah. Jaro dan pasukan gendis pun mengantarkan Abah ke tempat di mana Ki Jambrong dirawat. Saat ini, bapak angkat Jaka itu sudah siuman. Kondisinya juga berangsur membaik. Abah, apa benar ini Abah Gufron? Tanya Ki Jambrong saat pertama memandang wajah Abah. Iya Ki, ini saya, jawab Abah. Ki Jambrong sangat antusias dan berusaha untuk duduk. Ki, sebaiknya Aki berbaring saja, jangan memaksakan diri, kata salah seorang pasukan gendis. Abah pun mendekat, lalu memeluk Ki Jambrong. Maafkan saya baru bisa menengok Aki sekarang, kata Abah. Wajah Ki Jambrong begitu sumringah menatap Abah. Keduanya pun bertukar cerita tentang banyak hal. Ki Jambrong juga menanyakan keadaan Jaka. Abah pun bercerita kalau Jaka sekarang sudah tumbuh menjadi pemuda yang baik. Di momen itu, Ki Jambrong juga bertutur kisah saat dirinya ditikam oleh sosok misterius yang menyerang kampung Japati. Abah yang sudah paham titik permasalahannya mencoba menenangkan Ki Jambrong. Aki tak usah risau, perbanyak istirahat dan jangan banyak pikiran, kata Abah. Tujuan Abah ke kampung Japati memang untuk memastikan kondisi Ki Jambrong. Abah bersyukur setelah melihat secara langsung kondisi Ki Jambrong yang sudah membaik. Selain itu, Jaro pun menjelaskan kalau perlahan rumah para penduduk yang sempat hancur karena bencana sudah mulai berdiri. Abah berpesan pada anak buah gendis untuk terus membantu para penduduk sampai semuanya selesai. Mereka pun manut. Setelah berbincang-bincang dengan semuanya, Abah pun pamit pulang ke surau. Kenapa buru-buru, Bah? Barangkali Abah mau menginap, saya akan siapkan tempat untuk Abah, ucap Jaro. Tidak usah, sudah melihat Ki Jambrong siuman saja Abah sudah senang, kata Abah. Karena semua berjalan baik-baik saja, Abah memutuskan kembali ke surau. Di tempat lain, Wage yang mulai pulih dari lukanya diminta menghadap Rimba. Sang penguasa Latireng itu memerintahkan Wage untuk mulai bergerak melancarkan misi selanjutnya. Keduanya terlihat berdiskusi di singgasana Latireng. Dengan senang hati Rimba, kita akan mulai memancing Jaka keluar dari persembunyiannya. Setelah itu, kita habisi dia, kata Wage. Tujuan Wage menghabisi Jaka adalah untuk menarik murid-murid Abah Gufron yang lain. Menurut Wage, cara itu sangat cepat menarik perhatian sahabat-sahabat Jaka. Wage sangat yakin saat mereka mendengar kabar kematian Jaka, Ujang dan yang lainnya pasti akan datang ke Latireng. Dengan begitu, bala tentara Latireng dapat meringkus mereka sekaligus. Rimba begitu bersemangat mendengar rencana Wage. Namun di sisi lain, Rimba juga mengingatkan kalau di belakang Ujang ada banyak manusia-manusia sakti yang pastinya tak akan tinggal diam. Namun dengan sombongnya Wage berkata kalau penyebab kekalahan mereka saat gelut di dimensi gaib ciptaan Arka adalah kemunculan si Maung. Wage pun sempat menjelek-jelekan Legi yang gegabah memilih arena pertarungan karena alam gaib merupakan pemicu munculnya si Maung. Kalau tak ada si Maung, mungkin Ujang dan sahabat-sahabat
ibaratnya sudah tinggal nama. Bahkan dengan entengnya Wage berkata, "Dengar Rimba, kalau saja Legita berbuat ceroboh, mungkin sekarang cincin batu delima itu sudah terpasang di jarimu sekarang," kata Wage. Bahkan di hadapan Rimba, Wage berani menantang semua orang-orang sakti di belakang Ujang untuk berduel dengan dirinya. Rimba dan Wage benar-benar tidak tahu kalau murid-murid Abah Gufron saat ini sudah berada di level yang berbeda. Ini bisa saja menjadi bencana bagi Lati Ireng. Tapi di sisi lain, tak menutup kemungkinan kalau penyerangan Wage memang akan berjalan sesuai rencana. Wage pun menarik peti mati berisi jasad Arka dan bersiap melakukan ritual. "Tunggulah di sini sampai aku kembali. Kau tak perlu mengotori tanganmu untuk mengurus bocah-bocah ingusan itu," pungkas Wage. Lalu pergi meninggalkan Lati Ireng dengan menyeret peti mati Arka. Di malam harinya, Wage membangkitkan kembali iblis Arka di tengah hutan. Mulutnya berkomat kamit, membaca mantra pembangkitan di samping peti mati. Beberapa saat kemudian, tutup peti itu bergetar hebat. Dar! Tangan Arka muncul terkepal dan menghancurkan tutup peti matinya. Kemudian ia berdiri dengan mata merah menyala. Air liur dengan bau menyengat nampak bercucuran dari mulut Arka. Iblis itu menoleh dan menatap Wage. Wage mundur beberapa langkah ke belakang sambil memasang kuda-kuda. Ia bersiap diri jika Arka tiba-tiba menyerangnya. Iblis itu keluar dari petinya dan berjalan mendekati Wage. Tanpa diduga, kali ini iblis itu bersimpuh di hadapan Wage dan siap mematuhi segala perintah. Ini benar-benar berbeda dengan situasi sebelumnya saat pertama kali Arka dibangkitkan. Ya, rupanya batu nisan yang tertancap di tubuh iblis itulah yang membuatnya takluk dan bersimpuh di hadapan Wage. Sayangnya, Wage justru tak tahu terima kasih pada jasa Legi yang sudah menanamkan ajian sakti pada batu nisan yang menaklukkan Arka. Ia justru menjelek-jelekan Legi di hadapan Rimba. Kesombongan memang dapat membutakan siapa saja. Saat Wage menyadari kalau Arka sudah tunduk padanya, ia pun mulai memerintahkan si iblis untuk menjalankan misi ke kampung Japati. "Hiber maneh jurig," perintah Wage. Si iblis pun terbang ke langit menuju kampung Japati. Sementara di kampung Japati sendiri, sebagian penduduk sudah mulai menempati gubuk mereka yang hampir rampung. Ki Jambrong juga sudah lama dipindahkan ke kediaman Pak Jaro. Di sana ada pasukan gendis yang setia menemani Ki Jambrong. Malam itu, 3 orang pemuda terlihat sedang berjaga di pos ronda. Hawa di kampung juga sedikit berbeda. "Kok mataku berat sekali ya? Padahal tadi siang sudah tidur lama," kata seorang pemuda yang kebagian ronda. "Iya nih, angin malam ini benar-benar bikin ngantuk. Apa kita pulang saja ya?" sahut kawannya. "Jangan, nanti Pak Jaro marah." Mereka pun tetap berjaga di pos meski rasa kantuk sudah tak tertahan. Satu persatu mereka pun mulai selonjoran berselimut sarung. Tanpa sengaja, akhirnya mereka ketiduran. Ternyata hal itu juga dirasakan oleh kebanyakan orang di kampung. Pasukan gendis yang biasanya berjaga di rumah Pak Jaro juga tertidur di teras. Beberapa saat kemudian, Arka tiba di kampung Japati. Ia berjalan dengan santai melewati pemukiman warga. Bahkan, si iblis juga sempat melewati pos ronda. Namun sayang, para pemuda yang kebagian bertugas tak sadar kalau kampungnya kedatangan tamu tak diundang. Sambil berjalan, hidung Arka terus mengendus seperti harimau yang sedang mencari mangsa. Kemudian iblis itu menghilang dan muncul lagi di depan rumah Jaro. Matanya yang menyala menyorot ke segala arah, lalu masuk ke dalam tanpa permisi. Tak lama kemudian, terdengar jeritan keras dari kamar Ki Jambrong. "Allahu Akbar!" Sontak saja pasukan gendis dan si Jaro terbangun. Mereka langsung lari berhamburan mendekati sumber teriakan.
saat membuka pintu kamar Ki Jambrong. Betapa terkejutnya mereka melihat iblis Arka tengah mencabik-cabik bagian tubuh Ki Jambrong yang sudah tak bernyawa. Mulut si iblis terlihat sedang mengunyah daging manusia. Jaro sangat mengenal wajah iblis Arka. "Dialah manusia yang telah menyerang kampung kita," ucap Jaro. Pasukan gendis pun langsung menyerang Arka. "Healing si Ajurig!" Iblis itu mengarahkan telunjuknya ke arah si Jaro dan pasukan gendis. Tiba-tiba saja mereka mematung, tak bisa bergerak karena pengaruh sihir. Perbedaan kekuatan yang terpaut jauh membuat pasukan gendis tak berdaya di hadapan si iblis. Arka pun berdiri dan menatap mereka dengan mata tajam. Iblis itu tersenyum jahat. "Berani sekali kau datang tanpa permisi," ucap Jaro yang tak bisa menggerakkan badannya. Tanpa basa-basi, si iblis langsung menghantam mereka satu persatu hingga terjengkang. Bruk, bruk, bruk. Kemudian Arka pun menghilang secara misterius. Setelah iblis itu pergi, Jaro dan pasukan gendis terlepas dari pengaruh sihirnya. "Astagfirullah, Ki," kata Jaro berderai air mata saat melihat kondisi Ki Jambrong yang mengenaskan. Sebagian organ dalam tubuh Ki Jambrong nampak tak utuh lagi dimakan si iblis. Pasukan gendis hanya terdiam menyaksikan keganasan si iblis yang merenggut nyawa Ki Jambrong dengan cara yang sangat keji. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" kata salah seorang pasukan gendis dengan tangan gemetar. Kejadian itu membuat mereka begitu ketakutan. Si Jaro masih berteriak histeris sambil menyebut nama Ki Jambrong. Suara si Jaro pun terdengar sampai rumah warga. Mereka semua berduyun-duyun mendatangi rumah Jaro. Para penduduk pun begitu terkejut melihat kamar Ki Jambrong yang bau amis darah. Pecahlah tangis warga. Mereka benar-benar tak percaya dengan kejadian yang menimpa Ki Jambrong. "Kenapa Ki Jambrong harus pergi dengan cara seperti ini?" kata salah seorang penduduk sambil terseguk-seguk menahan isak tangis. Malam itu, kampung Japati kembali mengalami musibah. Setelah kehilangan tempat tinggal, kini mereka harus kehilangan sosok kasepuhan yang begitu mereka cintai. Tok 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 tok. Berita duka cita, berita duka cita. Suara kentrong pun dibunyikan sebagai tanda duka mendalam, sekaligus penghormatan pada Ki Jambrong yang sudah tiada. Demikian kisah Ujang kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Salam Tilas Tapa.